Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga anak-anakku semua dapat mengambil manfaat dari video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika tentang pengolahan data, yaitu main, modus, dan median. Video ini disusun oleh kami, guru kelas 6. Langsung saja ya, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang main atau rata-rata. Nah, di sini menentukan main atau rata-rata dari daftar. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, urutkan data dari yang terkecil. Yang kedua, jumlahkan seluruh data. Yang ketiga, hasil seluruh penjumlahan data dibagi dengan jumlah data. Nah, di sini muncul rumus min atau rata-rata, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Masuk ke contoh yang pertama. Ya. Di sini ada sebuah data dari jumlah siswa yang telah diimunisasi dari 10 sekolah. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada 10, 15, 25, 20, 15, 20, 15, 15, 10, dan 15. Tentukan rata-rata data di atas. Ya. Yang pertama adalah urutkan dari yang terkecil. Ya. Cara mengurutkannya adalah agar kamu tidak bingung, ya. Maka silahkan kamu coret-coret. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kamu menulis 10 di sini, maka silahkan setelah ditulis kamu coret, ya. Begitu juga dengan selanjutnya. Setelah menulis 10 di sini, silahkan kamu coret. Seterusnya 15, seterusnya 15, seterusnya 15, seterusnya 15. Kemudian 15 masih ya, 20, 20, dan 25. Maka muncul urutan di sini sudah diurutkan dari yang terkecil. Di sini ya urutannya. Nah, tadi biar kamu tidak terlewat datanya, silahkan ketika dituliskan di sini kamu coret seperti contoh tadi, ya. Kemudian selanjutnya di sini langkah yang kedua adalah kamu menjumlahkan data yang sudah kamu urutkan. Setelah dijumlahkan, kemudian langkah ketiga adalah memasukkan data ke dalam rumus, ya. Rumus rata-rata tadi adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Ya, di sini jumlah seluruh datanya adalah 160 dibagi 10. Jawabannya adalah 16. Maka main atau rata-rata dari data tersebut adalah 16. Berikutnya, yang kedua adalah menentukan main atau rata-rata dari tabel. Langkah-langkahnya yang pertama adalah jumlahkan seluruh data. Yang kedua, hasil seluruh penjumlahan data dibagi dengan jumlah data. Dan yang terakhir adalah dimasukkan ke dalam rumus main. Rumusnya sama ya. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Masuk ke contoh biar lebih mudeng ya. Nah, di sini ada tabel. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada 6 kelas ya. Di sini ada kelas 1 banyak siswanya 30, kelas 2 banyak siswanya 35, kelas 3 banyak siswanya 25, kelas 4 banyak siswanya 30, kelas 5 banyak siswanya 28 dan kelas 6 banyak siswanya 29. Nah, di situ pertanyaannya adalah tentukan rata-rata data di atas. Ini adalah jawabannya. Tadi ya, langkah yang pertama adalah menjumlahkan seluruh data. Biasanya ada juga yang
tabelnya sudah muncul jumlah di bawah. Kalau sudah muncul jumlah di bawah, maka tinggal memasukkan ke dalam rumus. Karena ini belum ada jumlahnya, maka langkah yang pertama adalah kamu menjumlahkan seluruh data. Tidak perlu diurutkan karena ini adalah tabel ya, tinggal dijumlahkan saja. Berarti 30 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 28 ditambah 29. Hasilnya adalah 177. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah memasukkan ke dalam rumus ya. Di sini yaitu rata-rata rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Maka di sini muncul 177 dibagi 6. Kenapa 6? Karena ini di sini ada 6 data ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Maka dibagi 6 data. Ya. Muncullah nilai 29,5. Maka rata-rata dari data tersebut adalah 29,5. Berikutnya, menentukan mean atau rata-rata dari diagram batang. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kamu nanti membuat tabel perhitungan. Nah, yang kedua tinggal memasukkan ke dalam rumus rata-rata. Rumus rata-rata sama ya, jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini ada nilai ulangan siswa kelas 6 ya. Di sini nilainya ada 50, ada 60, ada 70, ada 80, 90 dan 100 ya. Ini adalah nilai-nilainya. Kemudian banyak siswanya ada berapa? Untuk 50 ada 1 orang, 60 ada 3 orang, 70 ada 5 orang, 80 ada 4 orang, 90 ada 3 orang dan 100 ada 5 orang. Soalnya tentukan rata-rata nilai ulangan siswa kelas 6 berdasarkan diagram batang di atas ya. Kita langsung ke pembahasan. Perhatikan. Nah, di sini dijawab ya. Sebelumnya silakan langkah pertama adalah membuat tabel perhitungan. Nah, di sini sudah muncul ya tabelnya. Tadi ya sudah ada di diagram batang. Nilai 50 adalah 1 siswa, 60 ada 3 siswa dan seterusnya. Dalam tabel kemudian muncul ada jumlah nilai atau ini namanya nilai frekuensinya ya. Ini adalah hasil dari perkalian nilai dikalikan dengan banyak siswa. Berarti di sini contohnya 50 dikali 1 hasilnya 50. 60 dikali 3 hasilnya 180. 70 dikali 5 hasilnya 350. 80 dikali 4 hasilnya 320. 90 dikali 3 hasilnya 270 dan 100 dikali 5 hasilnya 500. Jumlah data atau banyak siswanya adalah 21 ya. Untuk jumlah, karena ini adalah data ganda, maka hasil perkalian ini jumlah totalnya adalah 1670 ya. Kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus ya. Di sini rumus rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Berarti jumlahnya yang ini 1670 dibagi 21 ya. Bukan dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak, tapi dibagi banyak siswanya ini karena ini merupakan data ganda seperti itu ya, bukan data tunggal. Nah, maka di sini muncul 79,55238 dibulatkan menjadi 79,5. Nah, untuk yang materi yang kedua kita lanjutkan yaitu tentang modus. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, contoh menentukan modus dari daftar ini langsung ke contoh saja ya. Karena modus itu sebenarnya sangat mudah. Kamu tinggal menentukan data mana yang paling sering muncul ya. Di sini ada contoh. Nah, perhatikan. Contohnya masih sama seperti yang tadi. Data jumlah siswa yang telah diimunisasi dari 10 sekolah adalah sebagai berikut. Ada 10, 15, dan seterusnya. Kamu menentukan modus. Langkah yang pertama sama seperti tadi ya, diurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, kemudian langkah kedua adalah kamu menentukan ya,
Yang datanya 10 atau data angka 10 itu ada berapa? Ada 2 ya. Yang 15 ada berapa? Ada 5. Yang 20 ada berapa? Ada 2. Yang 25 ada berapa? Ada 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kamu memilih data yang jumlahnya paling banyak atau sering muncul. Maka data yang sering muncul adalah angka 15. Begitu ya, sangat mudah untuk menentukan modus. Berikutnya, contoh yang kedua adalah menentukan modus dari tabel. Ya, perhatikan di sini ada tabel ekstrakurikuler dan banyak siswa. Di situ ada karawitan 25, menari ada 20, menyanyi ada 33, basket ada 28, bulu tangkis ada 32 dan sepak bola ada 32. Nah, di situ soalnya adalah tentukan modus dari data di atas. Jawabannya adalah, nah itu jawabannya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang paling banyak dipilih adalah menyanyi, karena paling banyak di sini dilihat adalah 33 ya, atau yang sering muncul atau yang banyak dipilih oleh anak-anak adalah ekstrakurikuler menyanyi. Maka modus dari data tersebut adalah menyanyi. Hati-hati anak-anak, yang disebutkan adalah poin ininya, ekstrakurikulernya, bukan jawaban 33-nya, bukan, tapi ekstrakurikuler mana yang paling banyak diikuti, menyanyi, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah menentukan modus dari diagram batang. Ini ada diagram ya, seperti yang data yang tadi. Nah, di sini adalah menentukan modus nilai ulangan siswa kelas 6 berdasarkan diagram di atas ya. Nah, pembahasannya adalah yang pertama kamu harus membuat tabel dulu ya, biar kamu tidak pusing ya, tidak mumet melihat datanya. Maka kemudian dibuat tabel. Di situ dilihat sudah ya. Nah, setelah itu kemudian kamu menentukan ya mana modusnya. Di situ adalah angka yang atau banyak siswa yang paling banyak atau yang sering muncul itu ada 2 ya. Di sini ya, ada nilai 70 itu 5 kali dan nilai 100 juga 5 kali. Maka untuk modus data di atas ada 2 karena sama ya, yaitu nilai 70 dan nilai 100. Hanya seperti itu saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah median atau nilai tengah. Ya. Perhatikan yang pertama adalah contoh menentukan median dari daftar. Ya. Untuk median itu ada data ganjil dan data genap. Kita akan membahas data yang ganjil dulu. Ganjil itu berarti jumlah datanya itu ganjil. Ini nih contohnya. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut ini. Ada 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Kita hitung datanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 ini adalah data ganjil. Maksudnya seperti itu ya. Ya, kemudian kita jawab. Langkah yang pertama adalah kamu mengurutkan dari data yang terkecil. Selalu digunakan untuk mencoret ya, biar kamu tidak bingung. Yang sudah ditulis kamu coret, yang sudah ditulis kamu coret. Kemudian muncul urutan seperti ini. Nah, setelah itu kamu cari nilai tengahnya. Caranya adalah perhatikan baik-baik. Tadi ada datanya itu ada 11 ya. Maka untuk mencari nilai tengah adalah 11 itu kamu bagi 2. Caranya adalah ke kanan jumlahnya sama. Ya, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang ke kiri juga sama, harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sisa dari perhitungan dari pembagian 2 itu kemudian disebutlah sebagai median atau nilai tengah. Maka muncul di situ ya, nilai tengahnya atau mediannya adalah 7 ya. Tadi karena datanya ganjil ya, maka ke sana dihitung 5, ke sana dihitung 5. Sisanya yang tengah-tengah ini adalah
median. Hati-hati anak-anak, Bu Ida mengingatkan bahwa untuk menentukan median harus diurutkan dulu dari yang terkecil. Untuk data yang tunggal seperti ini, tapi ganjil, seperti itu ya. Contoh selanjutnya adalah untuk data genap. Ya, di sini ada data jumlah siswa yang telah diimunisasi dari 10 sekolah adalah sebagai berikut ya. Ada 10, 15, 25, 20, 15, 20, 15, 15, 10 dan 15. Ada 10 data ya. Kalau 10 data maka datanya adalah merupakan data genap. Di situ disuruh mencari median dari data di atas. Maka langkah yang pertama adalah seperti biasa ya, diurutkan dari yang terkecil. Nah, seperti ini ya, sudah diurutkan. Kemudian langkah kedua adalah kamu mencari nilai tengah. Karena datanya 10, maka silahkan kamu bagi 2. Nah, bagi 2-nya itu adalah kamu sisakan 2 di tengah-tengah. Nah, karena 10 maka kita hitung ke kanan 4 data ya, ada 1, 2, 3, 4 dan ke kiri ada 4 data, 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya ada 2 data di tengah-tengah ini ya, yaitu 15 dan 15. Maka dari itu ketemulah di sini nilai tengah atau medianya, yaitu 15 ditambah 15 dibagi 2. Jawabannya adalah 15. Kebetulan ini nilainya sama. Tapi nanti akan ada soal juga yang ketika nilainya tidak sama, maka rumus ini harus tetap dimasukkan, yaitu antara nilai tengah yang 1 ditambah nilai tengah 2 dibagi 2. Seperti itu ya. Berikutnya, nah, di sini yang selanjutnya adalah menentukan median dari tabel. Nah, perhatikan tabelnya ya. Di situ ada nilai 6, 3 anak, nilai 7, 6 anak, nilai 8, 4 anak, nilai 9, 2 anak, dan jumlah totalnya adalah 15. Soalnya adalah tentukan median data di atas. Nah, di sini masuk ya. Nah, biar lebih mudah, silakan dari tabel ini kamu uraikan ya. Di sini setelah diuraikannya juga sekalian diurutkan. Di sini ya, urutkan nilai siswa dengan jumlah banyak siswa. Nah, di sini ada nilai 6 ada 3, maka di sini tulis 6, 6, 6 ya. Nilai 7 ada 6, 7-nya juga ditulis ada 6. Ini ya. Kemudian 8 ada 4, kamu tulis juga 4 dan 9 ada 2. Nah, setelah itu silahkan kamu cari nilai tengahnya karena jumlahnya adalah 15 merupakan data ganjil. Maka karena data ganjil silahkan nanti sisakan 1 di tengah dengan cara membagi 2 nilai yang dibagi 2 sama seperti itu disisakan. Maka karena 15 otomatis dihitung ke kanan ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ke kanan 7, ke kiri 7. Nah, sisanya yang tengah-tengah ini adalah mediannya atau nilai tengah ya. Maka median dari data di atas adalah 7. Selanjutnya, contoh menentukan median dari diagram batang ya. Di sini ada diagram batang. Nah, ini diagram seperti tadi ya. Ada nilai 50, 60, 70, 80, 90, 100. Seperti itu ya. Nah, di sini tentukan median nilai ulangan siswa kelas 6 berdasarkan diagram batang di atas. Caranya adalah, yuk kita masuk ke pembahasan ya. Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara membuat tabel. Nah, tadi tabelnya ya dibuat ya, nilai 50 ada 1, 60 ada 3, 70 ada 5, 80 ada 4, 90 ada 3, 100 ada 5. Jumlah totalnya adalah 21 siswa, begitu ya. Nah, kemudian di sini untuk mencari median, karena ini datanya kan masih sedikit, boleh pakai cara 1. Kamu uraikan seperti tadi ya, diuraikan. Yang nilai 50 ada 1 ya ditulis 50, 60 ada 3 ditulis 3, 70 ada 5 ditulis 5 dan seterusnya. Nah, setelah itu karena datanya adalah 21, maka nanti kamu akan mencari nilai di tengah-tengah setelah dibagi 2 sama gitu ya. Karena 21 berarti otomatis
nilai ke kiri itu 10 angka ya, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan ke kanan 10 angka. Sisa di tengah-tengahnya 1 itu adalah median ya, maka ketemu di situ mediannya adalah 80. Bisa lah ya, insya Allah ini mudah. Nah, berikutnya cara yang kedua, ini untuk mengantisipasi ketika datanya nanti banyak seperti itu ya, kamu boleh menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara menambahkan satu kolom pada tabel, yaitu untuk frekuensi kumulatif ya. Caranya bagaimana? Di sini dilihat ya, tinggal kamu menambahkan banyak siswanya. Perhatikan ya. Nah, di sini 50 ada 1, maka kumulatifnya masih 1. Nah, yang kedua kan ditambah 3 ya, 1 ditambah 3, 4. Nah, yang kolom ketiga kan sudah 3, berarti 3 kolom ya, ditambahkan 3, 1 ditambah 3 ditambah 5, jawabannya 9. Nah, berikut seterusnya di sini kolom keempat berarti sudah ada 4 angka ya, 1, 2, 3, 4 ya, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4, jawabannya 13, dan seterusnya, begitu ya. Nah, setelah itu nanti kamu perhatikan baik-baik, karena merupakan data ganjil ya, 21 itu adalah data ganjil, maka mediannya nanti adalah caranya seperti ini. 21 itu adalah jumlah datanya, kemudian kamu tambah 1 ya, kemudian dibagi 2. Nah, di sini ketemu 22 dibagi 2. Nah, muncullah 11. Maka mediannya itu terdapat pada data ke-11 pada tabel. Nah, maka kita lihat nih, kalau kolom 1 kan baru 1, kolom 2 4, kolom 3 9. Nah, 11 itu ada di sini ya anak-anak ya, ada di kolom yang keempat ini, yaitu untuk nilai 80. Maka median dari data tersebut adalah 80. Ini untuk ganjil ditambah 1. Nanti kalau genap otomatis tidak ditambah 1, tapi ditambah nilai tengahnya kan, kalau genap kan median 1 ditambah median 2 gitu ya, dibagi 2 seperti biasa. Karena ini ganjil maka tambahnya 1. Kalau ini nanti tergantung datanya seperti apa. Begitu ya. Mungkin cukup sekian materi pengolahan data pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengikutinya dengan baik dan semoga dapat paham lah ya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua anak-anak tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan kita mulai untuk belajar mempersiapkan ujian. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.